Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin uduk pakai salam, dimakan sama mertua, yang duduk sambil jawab salam, semoga nanti masuk surga. Bikin uduk gak pakai salam, dimakan di sisi kali, yang duduk tidak menjawab salam, mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Mendingan kowak salatin kawin dulu. Bismillahi awal qabla kulli awal wal akhir ba'da kulli akhir. Huda wa dinil haqq ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Bu, lulus aman belum ngopi apa? Ngopi ya teman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum saya berbicara lebih jauh, mohon maaf dan mohon dimaafkan, wabil khusus kepada nini-nini dan aki-aki, karena saya kelihatan karyanya yang lebih yang hadir pada hari ini lebih banyak nini-nini dan aki-aki. Makanya maka saya sudah 5 wah, karena nggak ada yang cantik-cantik. Terus parewat kabeh ketinggalin ini mah. Tuh, mohon maaf kepada bapak ibu, saya duduk pakai kursi. Kebetulan terus terang mohon maaf bukan sombong. Setahu saya tadi malam saya selesai lagi, tadinya mau jalan untuk jangan jawab tidak saya ilmu, tapi saya tidak kalau gitu mah Google baik ngasih petunjuknya cuma cara apa gitu. Jadi nyampe tadi jam sekitar 9 ya. Nah, ini jadi lulus. Di siang hari ini ternyata saya ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu bertatap wajah dengan orang tua saya di sini, dengan saudara saya di sini, dengan nini aki saya di sini, dengan calon mertua saya di sini. Barangkali. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ini sebuah kehormatan bagi saya bisa berbicara di depan 2 juta. Bapak saya nanti harus 10 juta. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi dan siang hari ini pertemuan yang akan menjadikan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sababiah kita kumpulnya di masjid yang kita banggakan ini, Allah menjadikan kita orang-orang kelak yang akan menjadi calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, masya Allah, ternyata di sini masih ada yang namanya band kepret. Alhamdulillah. Ini tradisi zaman dahulu, jangan dihilangkan, karena memang salah satu para alim ulama di antaranya yang dicetuskan oleh para wali bagaimana caranya agar orang-orang mau memeluk agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Karena kebanyakan di Pulau Jawa awalnya penghuninya Hindu dan Buddha, maka salah satu ulama besar di antaranya Sunan Bonang
Bagaimana cara agar orang itu mau masuk agama Islam dengan tidak terpaksa? Maka beliau mengadakan sebuah tradisi alat pemancing agar orang itu mau masuk Islam dengan musik. Ya mungkin bahasa Jawa mah ada yang namanya bonang, apa lagi, kempul dan sebagainya. Alhamdulillah di Pulau Jawa khususnya di Bogor ada namanya qasidah. Kalau di kampung saya Cigudeg namanya bekepret. Alhamdulillah saya sangat tertarik sekali, dan memang inilah khas agar kita mau membaca sholawat kepada Nabi. Setidaknya dengan diiringnya dengan musik, mulut kita mau ikuti membaca sholawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selamanya Allah sampaikan kepada baginda alam Habib al-Karim Nabi besar Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, seorang nabi yang sangat 100% cinta kepada umatnya, Bu. Maaf, jangan diragukan lagi cintanya Nabi kepada kita. Saking cintanya Nabi kepada kita, maaf, sampai-sampai beliau ketika mau wafat saja yang disebut, yang dipanggil bukan istrinya, yang disebut, yang dipanggil bukan anaknya, yang disebut, yang dipanggil bukan cucunya, tetapi yang dipanggil, yang disebut oleh Rasulullah. Saking cintanya kepada kita, padahal aja di depan mata, padahal beliau sedang berjuang melawan sakitnya, dicabut nyawa, yang dipanggil adalah umati kita, umati, umatku. Itu menandakan bahwa cintanya Rasul kepada kita tidak dilakukan lagi. Maka kita patut bersyukur. Alhamdulillah apa Ustaz? Bersyukur kita dijadikan, dilahirkan, dinasibkan jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bukan cuma mengakui kita umat Nabi, tapi kalau nanti di akhirat kita pun diakui umat Nabi. Amin ya Rabbal. Karena maaf, kita sekarang ini baru sebatas mengaku, tapi belum tentu diakui. Betul Bu? Kita ini kan sekarang baru mengaku, saya umat Nabi Muhammad, saya cinta kepada Rasulullah. Maaf ya, tapi permasalahannya apakah nanti kita diakui oleh Rasul? Mudah-mudahan saja kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz kok ngomong begitu, emangnya kenapa? Maaf, saya pernah melihat sebuah riwayat ibu bapak, ini yang sedang saya khawatirkan sekarang. Di padang mahsyar, ibu bapak, ada sekelompok umat manusia yang datang menghadap Rasul sambil nangis sampai keluar darah dari matanya. Kenapa? Orang itu mengaku umat Rasul, tetapi Nabi tidak mengakui bahwa dia umatnya. Nauzubillah min. Ada sekelompok manusia yang datang mendatangi Rasul, datang kepada Nabi di padang mahsyar sampai nangis, sampai keluar darah dari matanya. Ngapain? Dia mengaku umat Nabi, tetapi Nabi tidak mengakui bahwa dia umatnya. Nauzubillah min. Coba kalau orang yang dimaksud adalah kita, nauzubillah min. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, memangnya orang itu siapa? Kata Nabi, sahabat, memang benar, mereka itu hidup di akhir zaman. Mereka itu menggembor-gemborkan bahwa dia umat saya, tapi saya tidak mengakui. Kenapa? Karena dia tidak punya ciri-ciri umatku ketika di dunia. Sahabat bertanya, lantas ya Rasulullah, siapakah orang yang termasuk ciri orang yang diakui umatmu di dunia? Ciri umatku yang pasti 100% akan diakui nanti di padang mahsyar adalah man zukirtu indahu
yusalli alaih, orang yang disebut namaku maka dia spontan suka membaca salawat minimal sallallahu alaihi. Makanya punten ibu tengah goreng japu ayo yang sedang masak ada? Nggak ada kan, sedang ngaji sekarang nggak ada. Kalau ibu dimanapun, bapak sedang ngapain pun, apabila mendengar asma Nabi Muhammad, jawablah dengan salawat sallallahu alaihi. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Malu, ibu malu. Malu sama siapa? Allah saja yang menciptakan Nabi membaca salawat. Bener kamu? Malaikat aja makhluk yang dimuliakan oleh Allah bersalawat. Masa kita umatnya yang ngaku ingin mendapatkan syafaat, tapi jangan pun baca salawat ribuan, mendengar Nabi disebut aja namanya diam-diam baik diam. Ada yang begitu ada? Tolong ya. Makanya tadi kata vokalis saya baru dengar lagu bila jangan aku disalahin masalahnya. Tadi aja PRT kau nyawet gara-gara lagu itu lah. Kalau saya yang dapat jangan lagu itu wah jadi sungguh nyawet kami kalau mungkin lah. Baik ya Rasulullah, mudah-mudahan di dunia kita mengakui umat Nabi, kelak nanti di padang mahsyar kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak, saya bilang tadi cintanya Nabi, sayangnya Nabi sama kita tidak diragukan lagi. Bahkan bukan di akhirat saja, Nabi cinta sama kita, sayang sama kita, dunia akhirat. Maaf, saya mau bertanya sama ibu-ibu, ibu rumah pernah merasa sudah ditolongin belum sama Nabi? Bu, ibu merasa nggak pernah ditolongin sama Nabi? Kok itu baik? Jadi ibu makin merasa ibu rumahnya. Alhamdulillah. Pak, bapak selama hidup dalam dunia ini merasa Pak sudah ditolongin sama Nabi? Merasa tidak merasa, kita harus merasa bahwa kita sudah ditolongin sama Nabi. Ustaz, kapan Nabi nolongin saya? Allahu Akbar. Gak kehitung ibu, gak kehitung bapak, berapa kali Nabi sudah nolongin kita. Contoh satu saja, bahwa ternyata kita selaku umatnya yang ada di akhir zaman, Nabi nolongin kita, nulungin umatnya, bukan cuma di akhirat, tetapi di dunia saja sudah ditolongin. Contoh salah satunya, ketika Nabi hendak wafat meninggal dunia, malaikat Ajra'il sang pencabut nyawa mau melaksanakan tugasnya mencabut ruhnya Rasulullah. Ternyata Rasul ngomong gini dulu, Jibril, sebelum saya meninggal dunia tolong tanyakan sama Ajra'il. Tanyain apa Rasulullah? Tolong tanyain sama Ajra'il, bagaimana sih rasanya dicabut nyawa buat umatku? Nanya apa Bu? Nabi bertanya kepada Jibril supaya Jibril nanyain sama malaikat Ajra'il, bagaimana sih rasanya dicabut nyawa umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Padahal Ajra'il ada di situ, tapi Nabi kata Allah ke Jibril. Ada Jibril nanya ke Ajra'il, kata Rasulullah, tadi Rasulullah sama saya kan CS namanya juga. Kata Jibril, tadi Nabi nanya sama saya bahwa Nabi bertanya, kata Nabi, bagaimana sih rasanya dicabut nyawa umatnya Rasulullah? Apa yang terjadi Bu? Malaikat Ajra'il menjawab, Bil, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilangin sama Rasul, dicabut nyawanya itu, rasanya dicabut nyawa itu paling enak.
paling enak umat Nabi Muhammad dicabut nyawanya itu bagikan orang yang digodok, yang dipukul, yang disayat, yang dibacok pakai pedang sebanyak 3.000 kali bacokan. Berapa Bu? Oh, 3.000. Rakyat ngelamun kan ini. Mentang-mentang banyak utang jadi bingung nanti. Berapa Bu? 3.000 kali bacokan. Kata Ajro'in. Akhirnya Jibril ngasih tahu kepada Rasul, ya Rasulullah, kata malaikat Ajro'in, umatmu ya Rasulullah dicabut nyawa paling enak itu bagaikan orang dipukul pakai pedang, dibacok pakai pedang sebanyak 3.000 kali kadekan. Nabi pas mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril, berita dari Ajro'il, Nabi nangis jadi-jadian. Padahal tinggal berapa detik meninggal. Mau wafat saja sampai memikirkan umatnya bagaimana rasanya cabut nyawa. Pas Nabi mendengar bahwa ternyata paling enak umat Rasul dicabut nyawanya itu bagaikan orang disayat, dibacok pakai pedang 3.000 kali kadekan. Nabi nangis. Apa yang terjadi? Jibril, tolong bilangin sama Ajro'il bisa dipulangi enggak? Bingung kan Jibril. Nanya lagi ke malaikat Ajro'il, di kumaha Nabi minta dikurangi. Kenapa? Karena tidak akan kuat. Umat Rasulullah kalau dicabut nyawa sakitnya sampai 3.000 kali kadekan, 3.000 kali bacokan, tidak akan kuat. Tolong minta dikurangi enggak? Kata malaikat Ajro'il, Bil, saya nggak bisa. Kan saya hanya petugas pelaksana. Bagaimana penyuruh Allah? Allah nyuruh begitu ya begitu. Gak bisa dikurangi, gak bisa tambahin. Udah aja bilangin Allah yang menyuruh saya. Jibril bilang kepada Rasulullah, Ajro'il tidak bisa menambah dan tidak bisa mengurangi karena beliau hanya pesuruh Allah. Maka mintalah kepada Allah. Nabi sujud langsung. Sujud minta kepada Allah agar sakitnya dicabut nyawa bagi umatnya itu jangan sampai 3.000 kali kadekan. Kenapa? Gak akan kuat. Tolong. Akhirnya Nabi sujud minta kepada Allah. Doa Nabi mustajab. Maka ketika Nabi bermunajat kepada Allah padahal menjelang wafat, akhirnya doa Nabi dikabul dari Allah. Akhirnya sakitnya dicabut nyawa bagi umat Rasulullah yang paling enak seperti orang yang dikorok, yang dibacok pakai pedang 3.000 kali kadekan. Alhamdulillah jadi 300 kali kadekan. Alhamdulillah. Jangan bilang alhamdulillah tuh. Kenapa? 300 pun masih tidak saking sakitnya dicabut nyawa sampai maaf orang gak sadar-sadar ditelanjangi dia baik laras diguyur pakai cair pembalas ember antem WC akhirnya kalau mati saking sakitnya cabut diganti bajunya yang tadinya seragam apa nih diganti kain kapan gak sadar digopong pamaci gak sadar juga. Ya Allah, kalau ibu pengen tahu keterangannya, bapak ingin tahu keterangannya, boleh cari dan pelajari dalam kitab namanya Mukhtasar Qurtubi. Di situ ada, ya, dalam kitab Qurtubi dijelaskan. Tanya di situ, baca di situ. Maaf, bukan menakut-nakuti karena ini hak pasti dalam oleh kita. Cuman saya sedang menerangkan cintanya Rasul bukan cuma akhirat tapi dunia akhir. Yang awalnya sakitnya dicabut nyawa paling enak 3.000 kali kadekan. Alhamdulillah jadi 300 kali kadek. Itu salah satu bukti cintanya Rasul kepada kita. Maka apakah cinta kita kepada Rasul seperti itu? Wallahu
Allah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Berkatnya pengajian ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan yang punya kita cepat lunas semuanya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang sedang bingung mudah-mudahan ada solusinya. Barangkali ada janda pengen nikah, mudah-mudahan ada jodohnya lagi. Barangkali ada juga yang nikah, mudah-mudahan ada jodohnya. Intinya kita bersyukur kalau hari ini bisa hadir di pengaji. Ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum sih kalau melaksanakannya, tapi pahalanya sudah pernah punya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ibu kalau mau milih hadir pengajian atau sholat sunnah 1000 rakaat? Walaupun itu saya punya sama daripada sholat sunnah 1000 rakaat impor maya. Mendingan hadir datang ke pengaji. Kenapa demikian? Allah menciptakan nikmat jumlahnya 105. Allah menciptakan nikmat jumlahnya 105 menurut ulama tafsir. Yang 99 Allah siapkan nanti di akhirat. Yang satu Allah turunkan ke alam dunia. Jadi nikmat yang ada dalam dunia ini sumbernya baru satu. Tetapi meskipun nikmat di dunia ini sumbernya baru satu, maka tidak akan terhitung macam-macam nikmat tersebut. Padahal sumbernya baru satu aja. Nikmat di dunia sudah tak terhingga, apalagi yang 99. Maka ada cerita saking nikmatnya di surga, saking nikmatnya di akhirat. Karena di akhirat nikmatnya 99, maka ada istilah di akhirat ayat janda lewat kanan ada janda. Iya. Kenapa? Karena nikmatnya 90. Oh ini. Makanya maaf ini haram masuk surga. Ini haram masuk. Ustaz lagi itu atau iya karena di akhirat enggak ada ini. Umur manusia sama diperkirakan usia 35 tahun. Meskipun sekarang yang usianya sudah ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 90 tahun, gak apa-apa itu dunia ya. Di akhirat umurnya sama diperkirakan 35 tahun. Jadi kemah kerencang deui. Di antara nikmat yang paling mahal dari nikmat yang satu itu adalah nikmat taufik hidayah. Nikmat taufik hidayah itu adalah nikmat yang paling mahal. Kenapa saya bilang nikmat yang paling mahal? Karena orang yang bisa mendapatkan nikmat taufik hidayah itu adalah orang pilihan Allah. Tidak semuanya tidak. Meskipun orang itu sama seperti kita, matanya dua sambil bisa melihat. Meskipun orang itu sama punya kaki seperti kita bisa berjalan. Meskipun nggak pakai ongkos berangkat-data, tapi meskipun rumahnya jauh, ada yang jauh efek berapa? Ada 9 ya? Oh itu sakit paling jauh itu. Tapi kalau mendapat taufik hidayah dari Allah datang nggak? Ustaz kelihat sirah, maaf meskipun sakit kepala kalau Allah kasih taufik hidayah datang nggak? Sebenarnya makanya berarti kita yang di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah. Harus bangga bersyukur.
Saya alhamdulillah terus terang Kang Sombo, pengajian rutin alhamdulillah ada 13 tempat. Cuman 13 tempat itu yang 12 tempat pengajian ibu-ibu, yang satu tempat pengajian bapak-bapak, tapi itu pun kayaknya sudah mau pensiun. Kenapa? Karena setiap malam Senin bapak-bapak mah paling banyak 7, 8, 11. Bari anu dua ngabako we ngabako. Jadi alhamdulillah, makanya saya sangat bangga, senang di sini ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak, alhamdulillah. Cuman dari tadi saya ini hati saya bertanya, ibu-ibunya segini, bapak-bapaknya segono. Maka cuma satu buat tawassul sama kan dulu. Nggak tahu bisa kayak dulu lah, yang jelas namanya sekepo, nggak tahu. Nah, cuman kesini saya harus berpikir. Kenapa berpikir? Tidak ada manfaatnya bagi saya kalau metodenya ceramah, karena identik dengan humoris. Apalagi kita sekarang ngajinya di masjid. Maaf ya, dalam hadis mengatakan barang siapa yang tertawa berbakak-bakak dalam masjid, maka pertama qasat qalbuhu, hatinya akan dipaksakan. Auzubillah. Yang kedua akan dilebur pahalanya oleh Allah. Auzubillah ini. Tapi kalau punya ketawa boleh ketawa, cuma jangan terlalu ketawa banyak-banyak. Ya boleh-boleh aja. Masa iya Ustaz ketawa aku nangis, betul nggak? Nah iya tuh, Ustaz nangis ketawa, masa iya? Waktu ketawa, aku nangis nangis. Makanya mohon maaf, saya bukan mau menggurui, tapi tujuan saya dari rumah ke sini cuma satu, adalah ngaji. Kenapa Ustaz mau ngaji? Ibu suka ngaji suka? Suka ngaji suka? Hari apa harinya? Hari Jumat. Namanya ngaji apa? Jumatan ya. Kalau hari Jumat namanya ngaji Jumatan. Kalau hari Minggu hari Mingguan. Kalau hari ngajian Senin? Oh Senin. Iya. Ini ngaji apa ini? Bulanan. Iya. Masa iya ngaji hari Jumat dikatakan hari Mingguan? Nah, iya maaf ya hari Jumatan. Ibu suka ngaji, pengen tahu saya ngaji itu apa? Ngaji itu apa? Nah, supaya tidak meningkat waktu punten. Ternyata ngaji itu bahasa siloka. Kalau bahasanya bahasa filosofinya sangat luar biasa. Dulu sebelum saya paham, ternyata masya Allah, ngaji itu singkatan dari 4 huruf N-A-J-I. Ngaji engna ngajak, ana anu, jena jarak, ina ibadah. Ngajak, anu, jarak, ibadah. Kewajiban ustaz, kewajiban RW, kewajiban RT, kewajiban BKN, wajibnya cuma ngaji. Ngajak, anu, jarak, ibadah. Kewajiban kita cuma ngajak. Saya jauh-jauh dari Comas bukan mau menasihati, bukan mau menggurui, karena saya pun belum tentu bisa mengamalkan apa yang saya ucapkan. Yang jelas tujuan kesini ingin cuma mengajak fastabiqul khairat. Kalau bahasa Cibude, ngaji itu namanya ngaos. Sama ya? Ngaos. Apa ngaos? Ngaosnya anu kosong salah. Kalau ibu datang ke pengajian, Ustaz menceritakan, menjelaskan, jangan merasa tersinggung. Ustaz yang rumahnya tak ibu, karena nama juga ngaji harus dibetulin. Ngaos ngomean, anu, kosong, salah. Kalau orang hidup dalam tidak tahu saling menasihati sama lain, makanya harus tahu ngaji, ngajak, anu, jarang, ibadah. Ngaos ngomean, anu, kosong, salah. Tinggal orang yang ngerti Sunda, ngomong aja. Makanya orang Bogor meskipun orang Jawa harus tahu bahasa Sunda, karena bahasa Sunda itu bahasa yang paling banyak terjemahnya. Kalau bahasa Indonesia maaf terbatas, makan aja Indonesia. Kalau di Sunda, makan itu bisa jadi berapa kata? Makan, emak, tua, dahar, nyatu, lolodo. Wah ya, apa lagi? Oh ya, itu bahasa Sunda. Makanya orang Jawa manapun
tinggal di Bogor. Waduh, kasihan ya lo kalau nggak bisa bahasa Sunda. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Saya tidak akan banyak-banyak ingin sedekah ilmu. Yang ingin saya bahas tentang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin yang ibu sering dengar ayatnya. Bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ Allah menegaskan kepada manusia dengan setegas-tegasnya bahwa Allah menyatakan dengan senyata-nyatanya bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Tetapi maaf, ayat di situ usahakan bacanya tambah summa radad meskipun manusia itu makhluk yang sempurna. Maaf, kalau tidak bisa memanfaatkan kesempurnaan itu, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, yakni neraka. Artinya meskipun kita makhluk Allah yang paling sempurna, kalau tidak bisa memanfaatkan kesempurnaan itu, maka manusia akan ditempatkan di tempat yang paling hina. Nauzubillahimin. Pertanyaannya, kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna? Bu? Pertanyaannya, kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna? Kita jawab satu menurut ilmu tafsir dulu. Jawaban yang pertama, kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna? Karena manusia diciptakan oleh Allah beda dengan makhluk yang lain. Dalam penciptaannya saja sudah berbeda dengan makhluk yang lain. Mana contohnya? Allah menciptakan malaikat cuma dari satu macam, jadi cahaya. Allah menciptakan setan iblis laknatullah cuma dari satu macam, yakni dari api. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah bukan dari satu macam, melainkan manusia disebut makhluk yang sempurna karena manusia diciptakan oleh Allah dari 5 macam. Berapa, Bu? Nanti tanya sama suaminya harus dijawab. Bu, ngaji apa? Ngaji eta? Ngaji naon? Teuing. Wah, jangan. Manusia makhluk yang sempurna. Alasan disebut makhluk yang sempurna karena manusia diciptakannya saja sudah beda dengan makhluk yang lain. Memangnya manusia diciptakan dari apa? Dari 5 apa? Apa yang pertama, Ustaz? Yang pertama, sadar dan tidak sadar, tahu dan tidak tahu, merasa tidak merasa. Manusia dikatakan makhluk yang sempurna pertama karena manusia oleh Allah diciptakan pertama dari tanah. Ibu sadar oleh Allah diciptakan dari tanah, menerima, ikhlas, ridho. Lah itu mana Ustaz buktinya bahwa kita diciptakan oleh Allah dari tanah? Ibu sekarang duduk di atas apa? Di atas tanah. Tiap hari kerja di atas maaf, bertengkar sama suami di atas tanah. Betul kan? Karena kita oleh Allah diciptakan dari tanah, maka mau tidak mau suatu saat nanti pasti akan dikembalikan ke dalam Allah. Mau kapan Ibu? Pak, mau kapan Pak? Inilah yang kurang disadari oleh kita. Kenapa kurang disadari? Akhirnya gak mau berjamaah. Padahal kalau sudah waktunya mau masuk ke dalam tanah pasti diberjamaahi, benar. Gak mau ngaji. Padahal kalau waktunya sudah tiba mau masuk ke dalam tanah dihajiin. Maaf. Pertama, manusia kenapa disebut makhluk yang sempurna? Karena yang pertama manusia diciptakan dari tanah.
Bukti manusia diciptakan dari tanah, aktivitas apapun yang kita lakukan hampir semuanya dilaksanakan di atas. Namun yang harus kita ambil hikmahnya, sadarlah karena kita diciptakan oleh Allah dari tanah, maka suatu saat nanti akan dikembalikan ke dalam. Kalau sudah waktunya tiba masuk ke dalam tanah, maaf, apakah orang yang sudah masuk ke dalam tanah bisa ngaji lagi? Apakah bisa berjamaah lagi? Apakah bisa sedekah lagi? Berarti pertanyaannya harus bagaimanakah sekarang saya selama hidup di atas tanah sebelum masuk ke dalam? Betul nggak? Maka isi masing-masing. Harus bagaimana sekarang saya selagi hidup di atas tanah sebelum masuk ke dalam? Karena itu tidak bisa dipungkiri, hak pasti akan dialami dan gak pandang bulu. Tua bukan jaminan cepat mati, muda bukan jaminan masih jauh dengan kematian. Karena muda dan tua itu bukan jaminan. Kalau sudah tiba ajal, maaf, yang muda mati, yang tua Pak RW Pak RW aduh kumaha warga PRW tapi yang ini mas sedang menerangkan hak. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sama ada ikat pencabut nyawa yang merenggut ruh dari badan. Tak seorang pun yang akan mampu menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menolongmu dari kematian. Nah, sudah ada saya. Saya atau kita diciptakan dari tanah, mau tidak mau pasti akan dimasukkan ke dalam. Tinggal ibu tanya, sekarang posisi kita sedang di mana? Oh, di atas. Hati-hati. Sehat bukan jaminan panjang umur, betul. Sakit bukan jaminan cepat meninggal dunia, karena banyak yang mati yang sakit duluan. Betul kan? Tapi ya. Aduh, tapi nggak gitu duluan. Maaf, inilah yang sedang kita ini terkadang suka dilupakan oleh kita. Padahal ini hak pasti akan dialami. Masya Allah. Yang paling ditakuti oleh malaikat, semua malaikat ada dua. Satu malaikat Rohil, dua malaikat Zaban. Ustaz, memangnya kenapa dan bagaimana bentuknya malaikat Zabaniyah? Siapa yang punya HP di sini? Android. Silakan pulang dari sini download kisah wafatnya Rasulullah. Coba di situ bukan. Coba aja kalau pengen tahu sejarah Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah putri Rasulullah SAW. Ketika malaikat Ajrail datang ke rumah Rasul, diutus oleh Allah untuk mencabut ruhnya Rasul. Padahal Allah sudah berpesan ke malaikat Ajrail supaya Ajrail berbentuk seperti manusia biasa. Jangan memperlihatkan diri bentuk aslinya, jangan. Allah sudah pesan, Ajrail, datanglah kau kepada kasihku, tetapi dengan wujud manusia biasa. Padahal Ajrail datang ke rumah Rasul berbentuk manusia biasa. Tapi apa yang terjadi? Pas ketika malaikat Ajrail membaca salam, Assalamualaikum bi ahlil bait Rasulillah, kata Siti Fatimah, siapa yang di luar? Mohon maaf, Rasul sedang sakit parah, pulang aja ke sana. Nah, maaf, Ajrail untuk salam lagi 2 kali, dijawab sama Rasul. Siti Fatimah mengatakan, siapa yang keluar? Tolong jangan ganggu, Rasul sedang sakit parah. Nah, yang ketiga Ajrail salam lagi, Assalamualaikum
ya ahlul bait Rasulillah. Kata Rasul, Fatimah, coba lihat keluar, siapa sih yang mau dia salam? Padahal Rasul sudah tahu itu suara malaikat kan? Ibu, bapak, pas Siti Fatimah Zahra membuka pintu rumah Rasul, ternyata kaget. Di luar ada seorang manusia, tetapi aneh. Kenapa aneh? Sampai-sampai tulang rusuk atau tulang sendi-sendinya Siti Fatimah baru pada copot. Orang sudah mana maksudnya? Aku tersensi. Wah, sakit takutnya. Kata Rasulnya, Fatimah, siapakah yang di luar? Kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, saya tidak kenal orang ini siapa. Yang jelas saya pertama kali baru melihat orang seperti begini, sampai tulang-tulang sendi-sendi saya menggetar, mengucapkan saking takutnya, Bu.